Kita berada di dalam seri khotbah The Gospel DNA dan hari ini kita akan melihat tentang Gospel and Idolatry, Injil dan penyembahan berhala. Saudara, saya mencoba melihat di dalam file khotbah di website gereja. Terakhir kali saya berkhotbah tentang penyembahan berhala itu adalah di tahun 2015, jadi 9 tahun yang lalu. Meskipun penyembahan berhala adalah sebuah topik yang kita singgung hampir setiap minggu di mimbar ini, namun secara lengkap sebagai sebuah topik, terakhir saya menyampaikan topik tersebut 9 tahun yang lalu dan beberapa dari saudara mungkin masih di sini. Itu sebabnya saya mencoba untuk membahas ini dari angle yang sedikit berbeda, khotbah yang berbeda dari 9 tahun yang lalu. Kenapa ini penting, saudara? Karena penyembahan berhala adalah sebuah masalah yang paling banyak dibahas di dalam seluruh Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Memahami penyembahan berhala seperti memahami sebuah framework, sebuah kerangka berpikir untuk menolong kita melihat iman kita, melihat pertumbuhan kita. Jadi Anda akan kesulitan untuk memahami banyak sekali bagian-bagian Alkitab tanpa kita memahami tentang berhala. Karena setiap kali kita pikir berhala, kita pikirnya itu cuman seperti waktu kita itu melihat patung, yang melihat menyembah leluhur. Kalau Anda dari Indonesia, kita tahu ada banyak sekali penyembahan berhala yang muncul di sana. Orang yang memberikan sesajen di laut supaya dapat ikan banyak dan seterusnya. Itu konsep yang kita miliki tentang berhala. Tetapi saudara, tidak sesimpel itu ternyata. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, di Perjanjian Lama kita diberitahu, jangan ada padamu Allah lain, A huruf kecil di hadapanku. Lalu Yesus di Perjanjian Baru mengatakan bahwa perintah yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau Anda melihat kata kerja yang dipakai di sini, saudara, itu adalah kata kerja yang bicara tentang love, trust, worship, serve, dan seterusnya. Artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa kalau kita berpikir, kita seharusnya hanya mengasihi, percaya, dan berharap kepada Tuhan Yehova. Tapi ternyata kita memiliki false hope, false love, false trust. Kita bersandar pada hal-hal yang bukan Allah. Kita melayani kepada hal-hal yang bukan Allah. Kita melayani pendapat manusia. Kita berharap pada tabungan di bank. Ada banyak hal yang kemudian menjadi berhala kita. Jadi tema berhala di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru adalah tema yang sangat-sangat dominan. Anda melihat itu mulai dari waktu bangsa Israel menyembah anak lembu emas ketika nunggu Musa turun dari Sinai. Dan itu kemudian muncul terus di kitab Samuel, di kitab Raja-Raja, di kitab para nabi-nabi kecil, bahkan di Mazmur. Dan sampai di Perjanjian Baru, saudara. Nah, kenapa ini penting bagi Anda? Anda mungkin berpikir, saya sih tidak mungkin merampok bank gitu ya. Saya tidak mungkin melakukan dosa yang sangat serius, membunuh orang misalnya. Tetapi siapa di sini yang bisa mengatakan bahwa saya tidak mungkin akan komplain dalam hidup ini. Saya tidak mungkin merasa diri paling benar dalam hidup ini. Saya tidak mungkin akan mengandalkan pendapat bos saya tentang siapa diri saya dan menentukan identitas saya. Nggak mungkin, saudara. Semua dari kita akan melakukan semua hal itu. Dan pada waktu kita komplain, pada waktu kita mengeluh, kita sebetulnya sedang mengatakan bahwa Allah tidak becus ngurus hidup saya. Itu sebetulnya apa yang terjadi pada waktu kita mengeluh. Kenapa ya? Matahari nggak keluar, cucian saya nggak kering. Anda sedang komplain bahwa Allah tidak becus mengatur hari sedemikian sehingga cucian Anda kering. Hal yang simpel kan? Pada waktu itulah kita tahu bahwa komplain itu bukan hanya masalah horizontal, tetapi masalah vertikal, saudara. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada masalah perilaku atau sikap Anda.
Tapi sesuatu yang mengatakan bahwa mestinya begini. Tapi yang terjadi dalam hidupku tidak begitu. Itu sebabnya saya marah kepada Allah secara tidak langsung. Nah, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa bagian Alkitab, tapi melalui cerita, narasi, studi kasus dua orang yang bernama Tom dan Tammy. By the way, gambar ini sebelum kita ke Tom ya, dibuat oleh Yohana, oleh Nana, dan satu gambar yang sangat kompleks menggambarkan tentang Roma pasal 1 ayat 21 sampai 25. Gambarkan seorang perempuan yang karena tidak lagi menyembah Allah tetapi menyembah berhala, maka dia berjalan menuju kematian. Karena dia menggantikan kemuliaan Allah itu dengan sesuatu yang bukan Allah, dan dia dikuasai oleh kedagingannya, dikuasai oleh dunia, dan dikuasai oleh si jahat. Unholy Trinity, 3 oknum Trinitas yang tidak suci, yaitu kedagingannya sendiri, dunia, dan si jahat. Itu sebab wajahnya, rambutnya, tubuhnya semua hancur, dan di sekitarnya adalah kematian, dan dia dipegangi oleh si jahat. Itu kira-kira gambaran yang muncul, dan ini satu artwork yang luar biasa. Mari kita melihat apa yang terjadi, saudara. Yang kita pikir bukan seperti gambar itu, carut marut, compang camping, tetapi mungkin tidak kelihatan secara tampilan luar, tetapi dalam hati kita sebenarnya yang terjadi adalah seperti itu. Mari kita lihat karakter yang pertama yang saya beri nama Tom. Karena saya pikir nggak ada yang namanya Tom di sini ya. Tapi kalau ada, saya minta maaf dulu ya. Pasti nggak sengaja. Nggak ada yang namanya Tom ya. Kalau ada nanti tolong beritahu saya setelah ibadah. Tom ini adalah seorang yang sangat pendiam, seorang yang senang sendirian gitu ya. Tapi dia sebenarnya tahu banyak, dia membaca banyak buku, dan dia pikirannya sebetulnya sangat sharp, sangat pinter, saudara. Dan dia seperti banyak anak muda memiliki addiction terhadap video game. Dia main game itu sampai 16 jam, 18 jam sehari. Lupa tidur, lupa makan, bahkan sekolahnya jadi amburadul, saudara. Kerjaannya kadang datang, kadang enggak, kadang telat, dan seterusnya. Hanya karena supaya dia bisa menang game itu. Dan game ini adalah game yang online, pesertanya ribuan dari berbagai macam negara di seluruh dunia, saudara. Dan dia ingin untuk bisa mengalahkan monster itu, naik ke level selanjutnya, dan satu kali dia bahkan bisa berada di top 300 player ya in the world gitu. Nah, saudara, kalau Anda jadi Tom, mungkin dulu ya, lebih muda atau bahkan sekarang, apa yang Anda akan lakukan untuk menolong diri Anda? Nah, kalau Anda jadi orang tua, biasanya Anda akan bilang pada Tom, Tom, kamu itu berdosa, memakai waktu hidup yang sangat-sangat precious. Hidup cuma sekali kamu habiskan untuk main game. Apa gunanya? Lalu disalah-salahin gitu ya. Jadi Tom ini merasa bersalah, merasa berdosa, tapi karena dia kesel, dia main gamenya lebih banyak, saudara. Teman gerejanya, karena dia Kristen, mungkin bilang, lu daripada main game lulu begitu banyak, kenapa enggak pelayanan aja di gereja begitu banyak? Ada jiwa yang akan diubahkan karena pelayananmu daripada main game. Siapa yang berubah? Monster, elf gitu ya, dan segala macam yang ada di dalam game tersebut. Saudara, ini adalah pendekatan-pendekatan yang salah, yang judgmental, dan yang paling salah adalah karena itu tidak akan mengatasi masalah yang paling akar. Yang paling utama, saudara, yaitu dosa di balik dosa perbuatan. Memang dia salah memakai waktunya sampai lupa makan, lupa tidur, lupa melakukan semua tanggung jawabnya hanya untuk main game. It's a sin. Ya kan, karena hidup ini singkat. Alkitab berkata, tebuslah waktumu, ya, pergunakanlah waktumu dengan seksama. Efesus, di mana Paulus menulis itu tentu dosa. Tetapi ada sesuatu yang lebih esensial, yang lebih fundamental.
Nah sekarang mari kita melihat saudara apa yang Alkitab katakan untuk menganalisa Tom ini. Di dalam Roma slide berikutnya ayat 21 sampai 25, tapi khususnya ayat 24 dan 25. Yang dikatakan di sana bahwa Allah memberikan mereka kepada keinginan hati mereka, the lust, dan kata yang dipakai adalah lust. Ini tidak hanya mengacu kepada hal yang seksual, tetapi segala sesuatu yang menjadi keinginan yang sangat kuat, lalu mencuat menjadi Tuhan kita lengserkan keinginan kita itu menjadi Tuhan. Nah pada waktu Tuhan sudah menyerahkan kita kepada keinginan kita, maka kita dikuasai, dikontrol, digerakkan oleh berhala. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, we exchange atau they exchange the truth about God for a lie. Jadi kita itu menggantikan Tuhan yang seharusnya menjadi penguasa, pengatur hidup kita dengan sesuatu yang sebenarnya adalah palsu dan kosong dan kebohongan. Lalu dikatakan apa saudara di sana? We worship, we serve the creature rather than the creator. Kita kemudian melayani dan menyembah penciptaan daripada pencipta. Apa sih yang kita sembah? Ciptaan itu apa saudara? Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita terima dari Allah, yang mestinya baik. Kesehatan kita, kebahagiaan keluarga, relasi rumah tangga, kerjaan kita, anak kita, segala sesuatu itu adalah ciptaan, ya kan? Nah kalau kita menyembah itu, kita melayani itu, menggantikan Allah, maka kita melakukan penyembahan berhala. Jadi kalau Anda perhatikan, Alkitab itu penuh dengan kata kerja, saudara ya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Lalu apa lagi? Layanilah Tuhan, bukan mamon. Engkau tidak bisa melayani Tuhan dan mamon. Jadi ada kata kerja, mengasihi, percaya, melayani, berharap pada Tuhan. Tapi juga sebaliknya, Alkitab itu juga mengatakan kepada kita jangan percaya. Alkitab berkata kepada kita jangan mengasihi, jangan bersandar pada hal-hal yang bukan Tuhan tetapi ciptaan Tuhan. Jadi saudara, berhala itu apa? Di dalam slide berikutnya saya berikan definisi yang saya kira cukup mewakili dari Tim Keller, saudara. Dikatakan dia mengatakan bahwa the primary way to define sin. Jadi konsep kita dulu diajarin di katekisasi, saya juga mengalami itu, saudara ya. Dosa itu adalah kalau kita main panahan itu ya, lalu tidak sampai ke bullseye, nah itu dosa. Jadi kalau kita itu melanggar sedikit aja perintah Allah, itu dosa. Memang tidak salah, tapi dosa bukan hanya soal itu. Dosa itu yang lebih pervasif di Alkitab digambarkan sebagai perbuatan yang membuat sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Yang baik jadi yang terutama. Lalu kemudian kita mengandalkan kebahagiaan dan identitas kita dan makna hidup kita pada hal tersebut. Itu adalah penyembahan berhala. Nah kalau gitu Anda sekarang tanya, kalau gitu definisinya yang lebih cesplung apa kira-kira gitu ya. Nah di dalam slide berikutnya dia meneruskan dalam buku yang sama, saudara ya. Berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih penting buat Anda dibanding Tuhan. Segala sesuatu yang lebih penting buat Anda dibandingkan Tuhan. Segala sesuatu yang mencengkram hatimu dan imajinasimu lebih dari Tuhan. Segala sesuatu yang Anda cari untuk mendapatkan sesuatu yang hanya Tuhan bisa dapatkan. Jadi kalau Anda mau dapat kebahagiaan dari pernikahan, Anda akan kecewa. Kenapa? Karena Anda jadikan pernikahan sebagai berhalamu. Dan tidak akan membahagiakanmu. Kenapa? Karena bahagia yang sejati hanya Tuhan yang bisa berikan. Anda mau bangun identitas Anda dari kesuksesan bisnis. Anda pikir kalau Anda sukses bisnis, punya multiplikasi toko dan pabrik dan seterusnya, maka Anda akan menjadi orang yang terhormat. Anda akan kecewa itu. Kenapa? Karena makna hidup itu hanya datang dari Tuhan. Makna hidup yang sejati. Jadi segala sesuatu yang membuat hati kita itu tertaut padanya itu adalah Tuhan kita.
Jadi pertanyaan saya gini, apa berhala dari Tom? Tom ini berhalanya apa, saudara? 16 jam main game setiap hari. Berhalanya kemungkinan besar adalah pengakuan publik. Ya kan, bahwa dia ini adalah gamer yang luar biasa yang tinggal di Melbourne dan berhasil naik jadi nomor 300 di dunia. Apalagi berhalanya? Berhalanya itu adalah sense of achievement. Bahwa dia sudah berhasil mengalahkan monster raksasa yang besar di level ke-98 gitu. Cuman 2 level lagi. Itu sense of achievement-nya. Dan kalau kita tidak menolong Tom untuk melihat berhala-berhala ini, pengakuan publik dan satu rasa bahwa dia sudah achieve sesuatu, maka kita tidak akan bisa pernah menolong Tom untuk lepas dari semua itu. Kasus yang kedua, saudara, karena ini berkaitan nanti ya. Kita melihat sekarang seorang perempuan yang bernama Tammy. Dari yang namanya Tammy ya di sini ya. Tammy ini merasa, saudara, kurang cantik. Dan dia tuh sangat khawatir dengan berat badannya. Dia sangat tidak secure di dalam relasi yang dia miliki dengan rekan-rekannya. Kalau dia stres, ini problem yang kedua. Dia secara diam-diam itu binging, ya makan sebanyak-banyaknya. Dia ke kulkas, dia ambil es krim 1 liter lalu dia habisin in one sitting. Fill in your favorite ice cream gitu ya, apapun rasa es krim yang Anda miliki. Dia akan puas menikmati es krim tersebut selama beberapa menit, tapi kemudian dia gemetar ketakutan karena nanti dia tidak lagi atraktif karena berat badannya akan naik dan seterusnya. Itu sebabnya dia kemudian pergi ke kamar mandi dan memuntahkan apa yang dia baru makan. Dan saudara, menurut Anda apa yang ada di balik problem behavior Tammy tersebut? Kalau Anda cuma bilang kepada dia, engkau itu berdosa karena engkau cuma ngurusin bagaimana appearance-mu ya supaya kelihatan cantik dan seterusnya, cuman masalah itu tidak akan membantu Tammy, saudara. Tapi yang dia butuhkan adalah bagaimana melihat dinamika dosa, dinamika berhala bekerja dalam dirinya, dan bagaimana dinamika Injil itu dapat mengubah dirinya. Itu yang dia butuhkan. Jadi saudara, kalau kita lihat apa berhala Tammy? Kalau tadi Tom itu berhalanya adalah pengakuan publik, approval. Berhalanya adalah power, sense of achievement itu. Sekarang Tammy ini berhalanya adalah supaya dia kelihatan cantik dan diterima orang lain. Approval juga adalah berhalanya, saudara. Dan pada waktu itu yang menjadi fokus hidup dia, maka dia akan kehilangan sukacita di dalam Kristus, karena sukacitanya baru dia alami pada waktu ada orang yang mengatakan, aduh kamu cantik banget ya hari ini. Itu yang dia dambakan selalu setiap hari. Yang kedua berhalanya adalah kenikmatan, kenyamanan, saudara. Karena pada waktu stres dia bisa makan sesuatu yang dia sukai dan dia merasa hidup ini menyenangkan. Dan dia tidak peduli dengan roti hidup itu sendiri, yaitu Yesus yang mengatakan bahwa kalau engkau lapar, engkau makan aku, engkau akan dipuaskan. Tapi dia mencari kepuasan di tempat lain. Itu sebab dia makan bukan karena dia lapar, dia makan untuk mendapatkan kenyamanan. Kalau Anda mungkin mengatakan, oh saya nggak suka ice cream, it's not my problem. It's not about the ice cream, saudara. Anda bisa ganti itu dengan whiskey, dengan wine, dengan gin, dengan whatever your poisons are. Jadi saudara, perilaku dosa Tammy itu adalah ekspresi berhala. Pertanyaan saya gini, salah nggak sih kepingin jadi kelihatan presentable, jadi cantik gitu? Atau bagi cowok kelihatan tampan, kelihatan keren gitu. Salah nggak? Salah sih nggak sebetulnya. Itu sebabnya kenapa kita datang ke gereja, kita mau kelihatan presentable. Itu kenapa ada kosmetik kan diciptakan. Bagi Anda yang memakai kosmetik, nggak salah semua itu. Tapi itu akan jadi berhala pada waktu Anda ingin mendapatkan pengakuan publik lewat bagaimana cara Anda berdandan. Tidak salah kita
menikmati ice cream atau minum wine, it's not wrong. Gak ada yang salah dengan semua itu karena semua hal yang baik di dunia ini datangnya dari atas, kata Yakobus. Dari Tuhan, kita harus menikmati itu, it's fine. Tapi itu akan menjadi berhala pada waktu kita mengatakan bahwa inilah kenikmatan terbesar dalam hidup ini. Dan semua usaha kita lakukan dengan mati-matian untuk mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga kenikmatan ultimat itu ada di dalam makanan, di dalam liburan. Tidak ada Allah di dalam semua itu. Jadi saudara, kesimpulannya sejauh ini dalam slide berikutnya. Our desires are sinful not because of the type but because of the intensity. Keinginan hati kita itu berdosa bukan karena jenisnya, tetapi karena intensitasnya, saudara. Kalau kita mengingini sesuatu, seringkali sesuatu itu bukan dosa. Anda ingin dihormati, dihargai orang, salah nggak? Nggak salah. Tapi itu menjadi berhala pada waktu Anda menginginkannya sangat amat besar. Sehingga Anda akan marah kalau Anda tidak mendapatkannya. Waktu anak saya kecil, anak kami yang pertama masih kecil, saudara, saya suruh dia mandi. Saya masih ingat itu. Ayo mandi, sudah jam 5 sore. Lalu dia bilang, oke. Lalu saya sambil kerja ya, jam 5.15 saya lihat jam, dia belum mandi. Karena saya tidak dengar suara air di kamar mandi. Maka saya bilang lagi, ayo dong mandi, udah 5.15. Yes, okay, I will do it, gitu kan. Lalu jam 5.45 belum mandi juga. Lalu apa yang terjadi? Saya lebih kenceng ngomongnya. Mandi ya, kalau nggak mandi nggak usah makan, gitu. Jam 6. Jam 6:30 belum mandi, saudara. Maka saya akhirnya masuk ke kamarnya dan saya marah. Saya marah. Kalau kamu tidak mandi, kamu bukan anak papa. Wah, kejem banget ya. Saudara, kemudian dia nangis. Dia kemudian marah. Kenapa sih saya harus diatur begitu? Kan saya tahu kapan harus mandi dan saya pasti akan mandi. Masa nggak mandi gitu dan seterusnya. Dia nangis, kemudian sambil ambil pakaian dan handuk kemudian pergi ke kamar mandi. Saudara, kami akhirnya bertengkar. Dan malam itu saya bergumul di hadapan Tuhan. Karena relasi kami jadi terganggu. Kami bertengkar. Dan saya bertanya begini, apa yang membuat saya marah sampai mengatakan kalimat yang tajam yang seharusnya tidak saya katakan sebagai seorang ayah yang mengasihi dia. Lalu saudara, saya menemukan begini dalam kecenderungan hati saya bahwa apakah saya salah sebagai papa suruh dia mandi, ini ada aturan di rumah. Gak salah saudara. Tetapi karena isunya bukan karena saya kepengen perintah Tuhan yang kelima, taatilah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu dituruti di rumah saya gitu. That's not my concern. Concern saya adalah ini. Saya marah karena dia nggak nurut sama saya. Padahal saya kan punya otoritas gitu ya. Jadi otoritas saya itu diinjek-injek sama anak yang masih kecil. Itu kurang ajar namanya. Itu sebabnya saya marah. Jadi yang terluka itu ego saya sebetulnya. Karena ego saya terluka, saya marahin anak saya. Lalu anak saya nangis dan marah terus bertengkar dengan saya. Dan akhirnya saudara, saya menyadari bahwa pada waktu itu ada berhala yang sedang bermain di dalam diri saya. Jadi Anda lihat itu, tidak salah untuk ingin dihormati. Tidak salah untuk ingin didengar oleh orang lain. Tapi itu menjadi berhala pada waktu kebahagiaan saya. Itu sepertinya diambil ketika dia tidak menghormati saya. Itu yang membuat saya marah. Karena ego saya terluka, saudara. Di sana saya tahu bahwa berhala saya pada waktu itu adalah power, control. Itu berhala saya. Yesus di mana? Yesus nggak ada pada waktu itu. Tom, si anak laki-laki yang kita tadi lihat, nggak salah bagi dia main game, saudara. Main game itu fine, it's okay, asal ada
koridor yang dilakukan di dalamnya, saudara. Tapi kalau dia ingin mendapatkan pengakuan publik dengan game itu, kalau dia ingin mendapatkan sense of power and control dari game itu menjadi berhala. Tammy, saudara, nggak salah dia makan es krim dan dia ingin cantik dan seterusnya. It's not wrong. Tetapi kalau dia mengharapkan pujian orang lain untuk membuat dia bahagia, itu kemudian menjadi berhala. Anda tahu kan, stres kalau dibalik itu jadi dessert. Ya, jadi it's okay if you are stressful gitu ya, if you are stressed out, kalau Anda makan dessert nggak salah. Tetapi kalau Anda mengharapkan kebahagiaan dari semua itu, di sanalah kemudian kita menginginkannya terlalu banyak. Jadi kalau Anda memahami ini, Anda sudah paham konsep pertama tentang berhala. Berhala adalah menginginkan sesuatu yang baik, tapi menginginkannya terlalu banyak sehingga akhirnya kita menggeser Tuhan dan menggantikannya dengan apa yang kita inginkan. Yesus di mana? Saudara, kalau dalam slide berikutnya, Yesus itu hanya menjadi penguat. A means to an end. Dia hanya menjadi alat. Alat apa? Alat untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Dia jadi jos, dia jadi pembantu. Yesus itu seperti vitamin, seperti suplemen, seperti Red Bull, seperti Salonpas untuk saya lebih kuat mendapatkan apa yang saya inginkan, saudara. Kalau yang menjadi keinginan Anda itu adalah pengakuan publik, maka Anda memakai Yesus untuk mendapatkan itu lebih banyak lagi. Kalau Anda yang menginginkan kekayaan sebagai berhala Anda, maka Anda bilang, Yesus tolong saya untuk bisa dapat promosi, tolong saya untuk... Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Red Bull untuk mendapatkan promosi yang Anda inginkan. Karena melalui promosi, melalui uang itu Anda akan mendapatkan sesuatu. Freedom misalnya, atau power, atau control dan seterusnya. Jadi saudara, satu hal yang saya pikir mengubah cara pandang saya cukup radikal. Beberapa tahun lalu saya belajar sebenarnya dari David Powlison. Dalam hal ini bukan Tim Keller ya, karena Tim Keller itu banyak belajar tentang idolatry, rupanya dari David Powlison ya. Dia mengatakan seperti ini, kalimat yang menurut saya itu it's just so amazing gitu. Saya sampai kaget, hampir jatuh dari kursi gitu ya waktu baca ini pertama-tama berapa tahun yang lalu. Dia mengatakan gini, if idolatry is the characteristic and summary Old Testament word for our drift from God, then desires, epithumai, is the characteristic and summary New Testament word for the same drift. Anda lalu bilang, oh apa sih maksudnya gitu ya. Di perjanjian lama, berhala itu muncul terus menerus. Ya, bangsa Israel menyembah dewa orang Kanaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu berulang-ulang. Jadi di mana-mana ada. Di perjanjian baru, kata idolatry itu sudah tidak lagi banyak digunakan. Tapi yang banyak digunakan adalah kata epithumai, yang artinya adalah keinginan. Dalam bahasa Indonesia sayangnya seringkali terjemahkan sebagai hawa nafsu. Anda bisa lihat itu di Efesus 2 ayat 3, di 1 Petrus 2 ayat 11, 1 Yohanes 2 ayat 16. Jadi semua rasul, Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus memakai kata epithumai ini, saudara. Keinginan yang penuh dengan berhala, idolatrous desire. Jadi itu sebabnya Anda harus memahami idolatry, karena idolatry dan idolatrous desire itu muncul di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di sini saya adalah tempat yang baik untuk memperkenalkan, kalau Anda belum tahu, 4 source idols atau motive idols dalam slide berikutnya yang kita selalu miliki, yaitu power, approval, comfort, dan control. Saudara, Anda harus tahu bahwa kemungkinan besar kita minimal punya 2 yang selalu mengelabui, menipu kita. Kalau enggak berhala, power, approval, comfort, atau control. Anda yang mana? Itu yang saya ingin kita renungkan for the rest of the time that we have. Kalau Anda komplain akan sesuatu, kalau Anda itu tersinggung atau Anda itu marah, saudara, secara horizontal Anda mungkin mengatakan sesuatu, berpikir sesuatu, tetapi sebetulnya secara vertikal Anda itu menginginkan salah satu dari hal ini.
Anda nyetir ke kantor, ada appointment, terus macet. Ya, macet kenapa? Karena ada perbaikan jalan. Lalu Anda marah-marah. Gimana nih saya mau interview atau saya mau ada meeting penting dengan klien. Kalau saya sampai nggak dapat, nggak on time, nanti saya nggak dapat proyeknya, saya nggak dapat promosi, saya gagal dapat kerjaan dan seterusnya. Anda akhirnya maki-maki Department of Transport gitu ya. Anda maki-maki orang yang lalu Anda ngebel, honking kiri kanan dan seterusnya, saya orang gila, saudara. Apa yang sedang terjadi di sana? Anda secara horizontal kelihatan marah, tapi sebenarnya secara vertikal Anda sedang mengatakan bahwa aku mau kontrol dalam hidupku. Dan yang aku mau, my will be done, adalah aku sampai on time. Pada waktu itu tidak terjadi, maka berhala kontrol itu menguasai Anda dan Anda marah-marah, lalu reckless driving dan seterusnya dan seterusnya. Bagi Tammy, saudara, pada waktu dia itu ke kulkas dan ngambil ice cream, maka yang menjadi pelepasan pengharapan dia adalah ice cream. Yang menjadi comfortnya bukan lagi Yesus tetapi ice cream tersebut. Dan yang luar biasa, kalau Anda perhatikan si Tammy ini, di satu sisi dia ingin kelihatan cantik, langsing dan seterusnya. Di sisi lain dia ingin comfort. Sudah tahu dua berhala ini, approval dan comfort bagi Tammy, itu beradu berantem untuk memperebutkan kesetiaan Tammy. Jadi pada waktu dia ingin cantik dan langsing gitu, tidak berat badan ya, tetapi kemudian dia stres, dia makan. Habis itu idol yang approval marah, kenapa kamu bisa makan es krim gitu. Itu sebabnya dia menyesal lalu dia memuntahkan apa yang dia makan. Jadi sudah keempat berhala ini saling beradu, berantem di dalam hati kita. Hati seorang anak yang masih kecil umur 2 tahun adalah tempat terkecil berhala-berhala yang raksasa ini berantem di dalam tempat yang sangat-sangat sesek itu. Untuk memperebutkan apa? Kesetiaan kita. Saya majukan beberapa tahun, saudara, dalam cerita berikut. Si Tom dan si Tammy ini dua-duanya Kristen kan, akhirnya mereka menikah. Ya, Tom and Tammy. Mereka menikah. Dan mereka ingin membangun kehidupan yang baru di dalam Kristus. Permasalahannya begini. Si Tammy ini ingin saudara agar pernikahannya membuat dia bahagia. Dia merasa hidupku akan komplit kalau aku sudah menikah dan menikahnya sama si Tom. Dan selama beberapa tahun itu yang dia rasakan. Marriage is a bliss for a few years. Dan mereka suka bilang ya. Pertama ada engagement ring, wedding ring dan suffering gitu ya. Dan itu yang dialami dia setelah 3 tahun, saudara. Kenapa? Karena dia marah sama Tom. Tom ini kerja melulu. Kalau kerjaannya udah kelar, dia cari side gig gitu ya. Jadi nggak pernah ada waktu sama dia di rumah untuk ngobrol, untuk mendengarkan keluh kesah dia, nggak pernah. Kenapa? Karena Tom mencari makna hidup dari pekerjaannya. Sementara Tammy mencari makna hidup dari pernikahannya. Tammy komplain kepada Tom, engkau ini selalu kerja, gak pernah perhatiin aku. Ya Tom bilang, loh saya ini kan kerja buat kamu, buat calon anak kita nanti. Tapi Tammy tidak percaya itu. Saudara, apa berhala mereka sekarang? Nah ini yang menarik, saudara. Berhala itu bisa pindah dan ganti. Dulu berhalanya Tom itu game. Sekarang dia sudah kerja, sudah berkeluarga, sudah menikah. Dia bilang, aku dulu geblek banget ya main game sampai 18 jam per hari. Sekarang yang penting itu cuan, yang penting itu duit, yang penting itu sukses. Nah itu saudara. Dia kerja mati-matian untuk supaya bisa dihormati, untuk bisa jadi orang, untuk bisa punya quality of life, bisa beli apa yang dia mau beli, bisa pergi ke tempat kemana dia mau pergi, punya rumah yang besar, mobil yang bagus. Dan kerjaannya itu adalah alat untuk mencapai semua hal itu. Jadi berhala dia sekarang apa? Power dan comfort. Dia ingin barang-barang yang menarik, yang mewah.
Dia ingin pengaruh dan kuasa dan seterusnya, power and comfort. Saudara, yang menarik adalah berhala ini bisa pindah, saudara. Nanti kalau dia sudah jadi kakek, duit udah nggak penting. Yang penting apa? Cucunya mengasihi dia. Dia menjadi kakek, menjadi manusia favorit bagi cucunya. Jadi seumur hidup kita akan dikelabui oleh berhala kita. Bagi Tammy, saudara, yang sekarang sudah menikah, Tammy ini kan kepingin dikasihi, diperhatikan. Dia kepingin agar masa depannya itu secure. Dia kepingin agar dia bisa mengontrol situasi hidupnya, punya suami yang memperhatikan dia. Dan dia merasa bahwa pernikahannya adalah alat untuk mencapai semua keinginan hatinya. Jadi berhalanya apa? Berhalanya adalah approval. Penerimaan dari suaminya. Berhalanya adalah kontrol. Dia ingin mengontrol rumah tangganya. Dia mau suaminya pulang jam 5:30, ya toh, bantu masak, lalu persis jam 6.15 makan mulai, jam 7 selesai, lalu ngobrol bareng sampai jam 9, nonton TV, kemudian tidur jam 10:30. Itu yang ingin dia kontrol setiap hari, dan pada waktu itu tidak terjadi. Dia marah. Dan mereka akhirnya semakin sering berantem, saudara. Si Tom bilang kepada Tammy, kamu itu komplain terus setiap hari. Buat apa saya kerja capek-capek kalau kamu tidak pernah appreciate? Tammy tidak kalah kencengnya, saudara, berteriak kepada Tom. Di antara kita berdua cuma aku yang ingin relasi kita ini langgeng. Kamu tidak peduli sama sekali. Kalau aku tidak berusaha, maka hancurlah pernikahan kita. Padahal saudara, sebetulnya Tammy itu memberikan semuanya supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Supaya dia bisa memberi makan berhalanya, yaitu apa? Approval dan control. Saudara, apa yang terjadi? Kalau Anda bertanya kepada Alkitab, ini diagnosa Alkitab. Dalam slide berikutnya, saudara, di Yeremia 2:13 ada gambaran yang luar biasa yang Tuhan suruh Yeremia untuk lihat. Lihat, pergilah ke tempat orang pembuat periuk. Lalu sudah dikatakan di sana, umatku, ya, my people have committed two sins, telah melakukan 2 dosa. Yang pertama, dia meninggalkan aku. Bukan hanya itu, yang kedua, mereka kemudian menggali sumur yang bocor. Sumur yang tidak bisa, atau tempat tempayan yang tidak bisa untuk menahan air. Jadi kalau Anda melihat Alkitab, diagnosanya begini. Anda sedang membangun sesuatu, menaruh air ke dalam tempat yang akan bocor. Bocornya mungkin tidak langsung bocor, tapi pelan-pelan, saudara, dripping. Pelan-pelan. Jadi Tammy yang mengharapkan kebahagiaan dari pernikahan, dia tidak langsung hari ini menikah, besok langsung tidak bahagia, enggak. Tapi pernikahan itu seperti broken system. Bocornya pelan-pelan, tambah lama dia tambah gak bahagia, tambah lama tambah gak bahagia. Kenapa? Karena dia mendasarkan kebahagiaan hidupnya pada sesuatu yang memang tidak akan bisa memberikan dia kebahagiaan. Bocor di sana sini. Dan setiap kita punya periuk bocor favorit masing-masing. Apa yang Anda miliki sebagai favorit Anda? Bagi Tom pada waktu dia masih bujangan, saudara, periuk bocor dia itu adalah video game. Pada waktu dia sudah menikah, periuk bocornya bukan lagi video game, tetapi kerjaan dia, karir dia. Bagi Tammy pada waktu dia sebelum menikah, periuk dia itu adalah apa? Penampilan dia. Setelah dia menikah, pernikahanlah yang menjadi periuk yang bocor itu. Saudara, apa yang menjadi broken system, leaking system yang saudara miliki hari ini? Itu satu pertanyaan yang harus kita tanyakan, bukan hanya hari ini tapi setiap kali. Karena jangan lupa, berhala itu dimuati oleh si jahat yang sudah ribuan tahun berpengalaman untuk merontokkan iman orang Kristen. Dan dia terus evolve. Kalau Anda mengatakan bahwa saudara tahu cerita seorang akuntan yang terlibat pornografi, addicted to pornography,
Kalau dia satu kali bertobat, saudara, dia kemudian menjadi hamba Tuhan. Tapi dia kemudian menyadari bahwa pertobatannya dari perilaku luar itu tidak membuat dia itu lepas dari berhala. Jadi dia menulis dalam sebuah jurnal namanya Leadership, dia bilang begini. Waktu dulu aku jadi akuntan, terlibat pornografi. Kalau ketahuan gak ada yang, gak masalah, aku cuma akuntan. Sekarang aku adalah seorang pendeta. Kalau ketahuan aku bisa kehilangan kerjaan. Itu sebab dia tinggalkan pornografinya. Tetapi kemudian dia itu ingin diakui, dipuji orang pada waktu dia menjadi pendeta. Jadi sudah lihat, berhalanya pindah. Bukan lagi comfort dari pornografi, tetapi approval dari orang lain. Berhalanya ganti, saudara. Seperti berhala itu janjian. Yuk kita tukar tempat, sekarang aku yang kuasai dia selama beberapa waktu. Itu akhirnya menjadi periuk yang bocor yang dia miliki. Di tampilan luar, saudara, kelihatannya dia sudah sembuh, kebal dari pornografi. Tetapi karena dia hanya punya berhala yang baru sekarang. Yaitu apa? Pengakuan dan pujian publik terhadap pelayanannya. Jadi saudara lihat, di dalam dunia yang jatuh ini, dalam tubuh dosa ini, kita akan sulit 100% kebal dari berhala. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Terus menerus berkaca terhadap firman Tuhan. Terus menerus mohon Tuhan menyelamatkan kita setiap hari. Itu yang kita bisa lakukan. Dan bagaimana Tuhan melakukan itu? Dalam slide berikutnya, saudara, dikatakan di sana bahwa God changes us not by amplifying or suppressing our desires, but by reorienting them. Tuhan itu menggantikan keinginan kita. Kadang nggak bisa disuppress. Kalau Anda cuma bilang kepada Tom yang masih bujangan, jangan main game, jangan main game. Gamenya dijual gitu ya. Internet langganan internetnya diputus dan seterusnya. Maka dia bisa pakai mobile phone dia dan seterusnya. Jadi nggak bisa disuppress, saudara. Atau nggak bisa juga di amplify, biarin aja, biarin gitu ya. Nanti toh lama-lama akan bosan sendiri, saudara. That's not how it works. Kalau Anda pergi ke moralism yang kita lihat minggu lalu. Tom yang sudah menikah dan moralisme akan bilang, engkau ingin extra income, kerja lebih keras untuk mendapat apa yang kau inginkan. Kalau dia pergi ke Buddhism, saudara, Buddhism akan bilang, kamu mau extra income? Jangan, karena semua itu adalah ilusi. Kebahagiaan dari materi adalah ilusi. Engkau akan masuk ke rabbit hole yang semakin lama semakin dalam. Percuma engkau akan menderita. Tinggalkan itu. Itu Buddhism. Injil Kristus sangat beda. Injil Kristus mengatakan engkau ingin kaya. Ada keinginan yang lebih penting, lebih dalam, lebih mulia daripada keinginan itu. Yaitu apa? Bahwa kekayaan yang terbesar di seantero jagat ini, the real treasure is Jesus Christ yang sudah datang ke dunia untuk mati bagimu. Semua kekayaan lain di dunia akan menuntut kau untuk mati, untuk kerja keras, untuk berkorban segala sesuatu. Sampai anakmu kau korbankan supaya bisa kerjaan lebih bagus. Tapi Yesus satu-satunya harta yang paling berharga yang mati bagimu. Nah saudara, kalau keinginan akan Yesus itu menggantikan keinginan akan mencari kekayaan dunia, maka saudara, kita akan diubahkan. Diubahkan di akar, bukan di level perbuatan. Jadi bagi Tom, saudara, yang berhalanya adalah power, dia harus refleksi balik kepada Injil. Dan dia akan menemukan bahwa Kristus yang punya semua kuasa, semua power di seantero jagat raya ini, dia datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya. Dia kehilangan. Pada waktu dia itu dibawa seperti anak domba ke pembantaian, dia keluh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saudara bayangkan pada waktu dia disalib, betapa gampang bagi dia untuk memanggil seluruh bala tentara malaikat surga dan meluluh lantakkan semua prajurit Roma itu. He did not do that. Dia kehilangan kuasa supaya Anda tidak dibelenggu oleh berhala kuasa. Itu cara Tom untuk lepas dari berhala power. Bagaimana dengan comfort, saudara?
Kalau Anda berpikir bahwa Yesus meninggalkan surga yang mulia, Filipi 2 ayat 1-11 itu. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dalam keadaan manusia dia taat, bahkan sampai taat sampai mati sampai di kayu salib. Dia kehilangan comfortnya demi Anda dan saya, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh berhala comfort. Itu cara Anda mengaplikasikan Injil untuk melawan berhala Anda. Anda bertanya, bilang kepada comfort, kapan kamu peduli dengan saya? Gak pernah kan? Comfort, kapan kamu pernah berkorban bagi saya? Gak pernah kan? Tapi Yesus, the true comfort, the true Sabbath, dia datang bagiku, dia mati bagiku. Sehingga sekarang aku tidak mau lagi hidup bagi comfort yang kau berikan. Hai ice cream, hai TV, hai Netflix dan seterusnya. Tetapi aku akan hidup bagi the true comfort, that is Christ Jesus. Saudara, kalau keinginan Anda digantikan sedemikian, maka Anda akan tidak lagi dikuasai oleh berhala-berhala tersebut. Demikian juga untuk Tammy. Kalau Tammy berhalanya adalah approval, maka Anda harus ingat bagaimana Yesus di kayu salib itu kehilangan muka bapaknya seketika. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan bagi orang Yahudi, saudara, kehilangan muka Allah itu sesuatu banget. Karena Anda masih ingat benediction dari Harun, saudara. Allah memalingkan wajahnya kepada, Allah memberikan wajahnya kepadamu, memberkati engkau. Jadi mendapatkan wajah Allah itu sesuatu yang harus dicari oleh semua orang Yahudi. Tapi ketika di kayu salib itu Yesus kehilangan wajah Allahnya. Kenapa? Supaya Anda dan saya tidak pernah mendapatkan the back of God, tapi selalu mendapatkan the face of God karena Yesus. Nah, kalau Anda sudah akan terus diterima oleh Allah, ngapain Anda peduli dengan pendapat orang lain? Mereka mau ngomong apa kayak tentang penampilan saya, tentang performance saya, I don't care. Kenapa? Karena yang paling penting dalam universe ini sudah melihat saya sebagai seorang yang untuk saya dia mau mati. So I don't care about what other people think of me. Bagaimana dengan berhala control? Saudara, sederhana sekali, Injil itu mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya shepherd, gembala yang mau jadi domba. Nggak ada gembala lain di dunia ini. Anda mau lihat pemimpin agama semualah, ya, yang Anda bisa mulai dari Confucius yang kuasai religius sampai yang benar-benar pemimpin agama, nggak ada gembala yang mau jadi domba dan mati seperti seorang penjahat, kecuali Yesus. Dia kehilangan kontrol supaya Anda tidak lagi dibelenggu oleh berhala kontrol. Saudara, kalau Anda memahami Injil dan mengaplikasikannya setiap hari, seperti saya yang coba bergumul juga, kadang lupa, kadang ingat, saudara, maka kita akan semakin hari semakin mengalami apa yang disebut sebagai intelligent repentance. Intelligent repentance itu artinya bertobat secara smart, karena kita tidak hanya bertobat di level perilaku, di level sikap. Jadi yang dulu nggak marah, yang dulu pemarah sekarang nggak marah gitu ya. Kenapa nggak marah? Karena berhalanya ganti gitu. Bukan itu lagi. Tetapi kita bertobat lebih smart, saudara, karena kita mengatakan bahwa aku tahu sekarang siapa yang sedang bermain untuk mengelabui aku lagi, dan aku tidak mau lagi. Pertanyaan terakhir bagi kita untuk refleksi. Berhala itu, saudara, yang pertama selalu menjanjikan sukacita di luar Tuhan. Mari kita jawab pertanyaan ini. Kalau Anda harus mengisi itu, selama saya punya sesuatu ini pasti saya bahagia. Kira-kira Anda akan mengisi apa? Selama saya punya sesuatu ini saya akan bahagia. Selama saya punya PR saya akan bahagia. Selama saya menikah saya akan bahagia. Selama saya punya rumah sendiri yang sudah lunas, nggak ada mortgage lagi, saya akan bahagia. Apa yang saudara akan isi di sana? Yang kedua, berhala itu selalu akan engaging you, ya, the deepest emotion of your heart. Artinya gini, apa sih yang saya kalau kehilangan, hidup saya akan hancur. Bagi orang tua yang kita jadikan anak kita berhala tanpa anak kita tahu,
Kita sayang-sayangin dia, segala sesuatu yang kita lakukan itu demi dia, diatur oleh dia. Pilih gereja, diatur anak. Pilih jam kebaktian, diatur anak. Pilih rumah di mana, diatur sekolah anak. Semua anak yang ngatur, saudara. Salah nggak sih ngasih anak? Tidak, karena itu titipan Tuhan. Tapi begitu anak itu menjadi berhala, maka hidup kita disetir, dikontrol oleh anak kita. Makanya akhirnya kalau sampai saya kehilangan dia, hidup saya ambruk. Dan kalau anak Anda bermasalah, nggak lulus sekolah misalnya, Anda akan marah-marah sama Tuhan. Tuhan, gimana sih nggak bisa jaga anak saya? Saya kan udah pelayanan di gereja. Itu yang terjadi, saudara. Itu berarti anak jadi berhala kita. Yang berikutnya, saudara, apa yang Anda melindungi sedemikian rupa? Karena kalau enggak, Anda bisa gila. Banyak pasangan yang hari ini bertahan untuk tidak cerai, bukan karena mereka langgeng, tetapi karena mereka takut malu nanti di ngomongin orang. Dan mereka mengatakan, kalau sampai nanti mertuaku, teman-temanku bilang hal yang jelek tentang aku, maka aku bisa gila, kan gak enak kan. Itu sebab mereka mempertahankan itu terus. Yang terakhir, saudara, berhala itu selalu menginginkan pengorbanan. Apa yang Anda untuknya itu memakai waktu, tenaga, berjam-jam setiap hari. Dan waktu Anda sudah melakukan mencapai itu, maka berhala akan bilang, duitmu, duitmu. Saudara, itu yang membuat kita selalu akan merasa kurang. Dan seorang hamba Tuhan itu tidak imun dari itu, saudara. Berhalanya Tuhan itu apa sih? Kebaktian tambah banyak, jumlah persembahan lebih banyak, jumlah kehadiran lebih banyak, jumlah yang dibaptis, jumlah, dan pada waktu gereja itu besar, maka saudara dia merasa dia sukses. Saudara, itu adalah berhala, itu adalah fantasi. Salah nggak ingin gereja bertumbuh dan seterusnya? Tidak salah, tetapi kalau itu akhirnya membuat bahwa identitas saya terletak di sana, maka saudara itu juga akan menjadi berhala yang terkesan rohani, padahal itu juga adalah sebuah penipuan yang luar biasa. Jadi mari saudara, hari ini kita kembali kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan menolong kita untuk melek, untuk sadar apa sih yang selama ini mengatur, menguasai perilaku saya, sikap hati saya. Tuhan Yesus kah? Atau sesuatu yang bukan Tuhan Yesus? Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan.